Juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menekankan pentingnya dialog di Indonesia setelah gelombang protes keras dan kemarahan publik terhadap anggota parlemen. Closely the spate of violence in Indonesia in the context of nationwide demonstrations. We stress the importance of dialogue to address the public's concerns. The authorities must uphold the rights to peaceful assembly and freedom of expression. Berita terkini, demo di DPR RI memanas. Suku pedalaman ikut turun. Situasi Indonesia disebut tidak baik-baik saja dan diliput TV luar negeri. Jakarta, 3 September 2025. Situasi di sekitar Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI di Senayan, Jakarta, pada hari ini Selasa 3 September 2025 memasuki tahap kritis dan semakin memanas. Aksi unjuk rasa yang telah berlangsung sejak beberapa hari terakhir menentang sejumlah rancangan undang-undang kontroversial kini meluas dengan melibatkan ribuan massa dari berbagai kalangan, termasuk perwakilan suku-suku pedalaman dari berbagai penjuru tanah air. Kondisi ini memicu kekhawatiran luas akan stabilitas. Unjuk rasa yang berbuntut kericuhan dan menelan korban jiwa beberapa waktu lalu mendapat sorotan dari banyak pihak, salah satunya Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB mendesak Indonesia melakukan investigasi menyeluruh soal dugaan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan saat demonstrasi beberapa waktu lalu. Demonstrasi yang pecah dipicu kemarahan rakyat atas sejumlah kebijakan, salah satunya besaran tunjangan yang dinilai fantastis untuk wakil rakyat di DPR di tengah efisiensi dan mempermudah penggusuran lahan untuk jiwa. Investasi. RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Revisi, pasal-pasal yang dianggap mengancam kebebasan berekspresi, mengkriminalisasi kritik terhadap pemerintah, dan pasal-pasal moralitas yang dianggap kontroversial kembali menjadi pemicu. RUU Pembinaan Kehormatan, Penyelenggaraan Negara dan Kekayaan Negara atau P3KSN dianggap berpotensi digunakan untuk membungkam oposisi dan kritik dengan dalih menjaga kehormatan negara. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dianggap tidak memenuhi tuntutan masyarakat Papua dan justru memperkuat kontrol pusat. Pengesahan atau pembahasan lanjutan RUU tersebut yang dinilai terburu-buru dan minim partisipasi publik menjadi pemicu gelombang protes besar-besaran yang kini meluas. Eskalasi drastis, suku pedalaman turun ke jalan. Yang membedakan aksi hari ini dengan hari-hari sebelumnya adalah partisipasi masif dari perwakilan suku-suku pedalaman. Ribuan orang dengan pakaian adat khas yang mencolok datang dari berbagai daerah terpencil seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur atau NTT, dan Sumatera. Mereka datang bukan hanya untuk bergabung, tetapi juga menyuarakan tuntutan spesifik mereka yang seringkali terabaikan dalam diskursus nasional. Masyarakat Papua, dengan atribut bendera bintang kejora meski beberapa kali diturunkan paksa aparat, mereka menyuarakan tuntutan untuk referendum kemerdekaan, penghentian militerisme, dan pengakuan hak atas tanah dan sumber daya alam mereka. Kami datang jauh dari hutan Papua bukan untuk berwisata. Kami datang karena tanah kami dirampas. Saudara kami dibunuh, suara kami tidak didengar di Jakarta. Teriak seorang perwakilan masyarakat adat Papua dengan emosi di atas panggung mobil komando. Suku Dayak Kalimantan memakai pakaian adat dengan mandau atau parang tradisional yang diselipkan. Mereka memprotes deforestasi masif, perluasan perkebunan sawit yang menggusur hutan adat, dan RUU Omnibus Law yang dianggap memperparah eksploitasi sumber daya alam Kalimantan. Hutan adalah rumah kami, ibu kami. Jika hutan hancur kami punah. Tolak RUU yang jual tanah kami, seru seorang tetua adat Dayak. Masyarakat Sumba dan Flores, NTT, mereka menyuarakan kekhawatiran akan investasi pariwisata besar-besaran yang mengancam lahan pertanian rakyat dan situs adat, serta minimnya perhatian pemerintah pusat terhadap kemiskinan dan kelaparan di daerah mereka. Komunitas adat terpencil lainnya, dari suku Anak Dalam Jambi, suku Kubo Sumsel, hingga komunitas adat di pedalaman Sulawesi. Mereka datang dengan satu pesan, hak atas tanah wilayah dan keberlanjutan lingkungan hidup mereka harus dihormati dan dilindungi dalam undang-undang. Kehadiran suku pedalaman ini memberikan dimensi baru dan lebih dalam pada aksi demo. Mereka membawa energi mentah, kekecewaan historis, dan simbol-simbol budaya yang kuat, membuat aksi terasa lebih emosional dan berpotensi lebih rawan konflik. Bagi banyak pengamat, partisipasi mereka adalah sinyal bahwa ketidakpuasan sudah merasuk ke lapisan masyarakat paling terpinggirkan yang selama ini jarang terdengar.
Berita terkini, demo di DPR RI memanas. Suku pedalaman ikut turun. Situasi Indonesia disebut tidak baik-baik saja dan diliput TV luar negeri. Jakarta, 3 September 2025. Situasi di sekitar Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI di Senayan, Jakarta, pada hari ini Selasa 3 September 2025 memasuki tahap kritis dan semakin memanas. Aksi unjuk rasa yang telah berlangsung sejak beberapa hari terakhir menentang sejumlah rancangan undang-undang kontroversial kini meluas dengan melibatkan ribuan massa dari berbagai kalangan, termasuk